Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya kelas 9 dari kelas 9A, B, C, dan juga D, SMP Al-Watonia 9 Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur Bapak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia-Nya, berkah dan taufiknya, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul kembali. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, Bapak doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap semangat belajarnya di rumah, tetap jaga kesehatan, dan juga kalau kalian ingin keluar rumah jangan lupa selalu menggunakan masker dan juga selalu rajin cuci tangan, ya. Ya, baik, anak-anakku semua dari kelas 9A, kelas 9B, kelas 9C, dan juga kelas 9D. Hari ini pembelajaran bahasa Indonesia kalian sudah memasuki bab yang kedua. Setelah kalian kemarin sudah bertatap via online dengan Bu Leni, ya, dengan Bu Leni tentang materi teks laporan percobaan. Nah, sekarang di pembelajaran yang hari ini di bab 2 kalian akan bertemu dengan Bapak, ya, bertemu dengan Bapak di materi teks pidato persuasif. Ya, hari ini kita akan belajar bersama membahas mengenai teks pidato persuasif. Bapak akan fokuskan ke dalam 4 bidang, ya, 4 bidang ilmu yang akan Bapak bahas pada hari ini. Ya, yang pertama ada definisinya atau hakikatnya, yang kedua ciri-ciri, dan juga fungsi serta makna persuasif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga ensiklopedia atau Wikipedia. Sebelum Bapak akan bahas secara keseluruhan satu persatu, silakan kalian buka bukunya. Ya, kalian buka bukunya sambil dibuka bukunya, buku paket LKS-nya silakan dibuka. Nanti akan bila mana ada informasi-informasi tambahan yang Bapak sampaikan, boleh kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Ya, baik, tanpa berpanjang lebar kita akan mulai pembelajaran hari ini. Bapak harap kalian fokus. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat walaupun hanya sedikit melalui video ini, ya. Oke, baik, yang pertama mengenai teks pidato persuasif. Nah, di sini Bapak sudah tuliskan memahami makna pidato dengan menggunakan metode atau cara persuasif, yang berarti mengajak, ya. Jadi pidatonya ini kalian lakukan dengan cara mengajak. Nah, kira-kira apa ya? Nah, ini ya, kalian bisa lihat ilustrasi gambar yang sudah Bapak berikan, ya. Berarti otomatis kalian berpidato dan mengajak masyarakat, ya. Oke, baik, sambil dibuka, ya, Bapak akan menjelaskan yang pertama tentang makna pidatonya dulu. Kalian perhatikan. Nah, bisa dibaca, ya, di sini bisa kalian baca. Nah, makna. Oh, sebentar dulu, ya. Nah, ini. Oh, jadi mohon maaf kelewatan. Nah, yang pertama yang akan Bapak sampaikan itu mengenai definisinya dulu, ya. Definisinya dulu bisa kalian perhatikan. Nah, ini, ya, definisi dari pidato. Ya, Bapak bacakan, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara
di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seorang atau seseorang ya, yang memberikan orasi-orasi dan juga pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting ya, dan patut diperbincangkan kepada masyarakat atau disampaikan kepada masyarakat. Pidato juga merupakan salah satu teori dari pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini lingkupnya yaitu berbicara dan juga berkomunikasi, menyampaikan satu pernyataan yang di dalamnya terdapat satu informasi yang penting ya, yang dibicarakan oleh orator ya. Pidato biasanya dibawakan oleh seorang ahli yang dinamakan orator atau seorang pemimpin yang berorasi di depan masyarakat atau halayak ramai. Nah, jadi ini definisinya bisa kalian baca, bisa kalian pahami dengan baik-baik ya. Jadi ini definisi pidato yang pertama yang Bapak sampaikan. Nah, jadi kunci utamanya ya, ini merupakan salah satu kegiatan berbicara di depan umum. Nah, tujuannya itu menyampaikan sebuah informasi yang dianggap penting. Nah, contohnya seperti kemarin ya, pidato kenegaraan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya saat di gedung MPR DPR ya, pada saat menyampaikan pidatonya mengenai keuangan negara, atau mungkin menyampaikan pidatonya saat saat merayakan 17 Agustus ya, hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Nah, jadi itu salah satu momen yang penting. Nah, itu jadi harus dibicarakan di depan umum. Nah, agar tujuan-tujuan yang disampaikan dapat sampai kepada kita selaku masyarakat. Ya, ini mengenai definisi dari pidato. Bisa kalian baca perlahan lagi agar kalian dapat memahami definisi dari pidato. Ya, yang berikutnya. Nah, setelah kalian sudah mengetahui apa itu definisi dari pidato. Nah, karena pidato di sini yang kalian pelajari di bab 2 ini menggunakan metode persuasi. Ya, jadi menggunakan metode persuasi ya. Metode itu salah satu cara ya. Jadi caranya itu mengajak gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, kalian pahami, ini kunci dasar yang harus kalian kuasai ya. Yang harus kalian kuasai. Yang pertama, definisi dari pidatonya dan juga makna persuasi sebagai metodenya. Nah, yang pertama Bapak bacakan. Persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk memengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasi, setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Persuasi pada prinsipnya merupakan upaya menyampaikan informasi dan berinteraksi antar manusia dalam kondisi di mana kedua belah pihak sama-sama memahami dan sepakat untuk melakukan sesuatu yang penting bagi kedua belah pihak. Bila berkomunikasi dengan sesama, setiap individu berharap pesan yang disampaikan tersebut dapat dimengerti dan dipercayai. Persuasif atau persuasi itu sama aja, merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan agar pesan yang ingin disampaikan dimengerti dan dipercayai oleh orang lain. Komunikasi dalam bentuk persuasif membiarkan orang lain bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Ya, setelah berusaha meyakinkan mereka, komunikasi persuasif menekankan keterbukaan, kepercayaan, dan juga praktik-praktik manajemen yang demokratis.
Nah, ini secara luas, secara makna umumnya persuasi, jadi bisa Bapak sampaikan yaitu komunikasi ya. Persuasi ini dalam bentuk komunikasi. Tujuannya apa? Nah, di sini ya, mempengaruhi dan juga meyakinkan orang lain. Cukup kamu pahami sampai situ dulu ya. Jadi salah satu bentuk komunikasi yang memengaruhi dan juga meyakinkan orang lain. Nah, jadi ini mengajak ya, bisa mengajak, mempengaruhi dan juga meyakinkan orang lain tentang apa yang kita sampaikan. Nah, jadi kita berpidato mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain dan juga berusaha meyakinkan orang lain tentang informasi atau pesan-pesan yang kita sampaikan. Nah, jadi seperti itu ya, jadi makna persuasi. Nah, persuasi ini di sini poin pentingnya bisa kalian baca. Persuasi pada prinsipnya merupakan upaya menyampaikan informasi dan berinteraksi antar manusia di mana kedua belah pihak sama-sama memahami dan sepakat. Nah, ini ya, ini kata keterangannya ya. Keterangan suasananya. Jadi suasananya itu kedua belah pihak harus sama-sama paham dan juga sepakat untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi antara orator, orang yang menyampaikan pidatonya, dengan orang yang mendengar itu harus sepakat. Jadi harus sepakat. Nah, misalkan Bapak beri contoh, misalkan pidato dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan tentang penggunaan masker misalkan ya. Semua orang wajib menggunakan masker. Nah, Pak Anies berkata bahwa semua orang atau warga Jakarta harus menggunakan masker ketika berpergian keluar rumah. Nah, itu ya, itu kan disampaikan oleh Pak Anies. Nah, berarti Pak Anies mengajak orang lain untuk menggunakan masker agar terhindar dari penularan COVID-19. Nah, itu salah satu makna persuasi yang disampaikan oleh Pak Anies Rashid Baswedan selaku orang yang berpidato. Nah, ketika Pak Anies menyampaikan statement itu atau pendapat atau ajakan ya tentang ajakan menggunakan masker, nah kita harus setuju dulu. Kita harus setuju. Nah, kalau kita tidak setuju berarti kita melawan. Ya, kita berarti ada di kelompok yang kontra, ya, yang kontra. Nah, jadi ini nanti akan bertentangan maknanya. Nah, jadi pasti Pak Anies ada alasannya kenapa sih harus menggunakan masker. Kenapa sih warga Jakarta kalau misalkan tidak pakai masker denda berapa 200.000 misalkan ya, atau mungkin disuruh bersih-bersih jalan. Nah, itu ada konsekuensinya. Jadi masyarakat bertanya, kenapa sih Pak Anies menerapkan wajib masker, kalau nggak pakai masker harus denda misalkan. Nah, kita selaku masyarakat harus tahu juga, oh ternyata begini alasannya Pak Anies menyuruh warganya untuk memakai masker agar terhindar dari COVID atau upaya pencegahan penularan COVID-19. Nah, jadi warganya itu atau kita selaku masyarakat harus berupaya mengetahui terlebih dahulu ya alasan-alasan kenapa Pak Anies melarang kita, mengajak kita untuk menggunakan masker ketika di luar rumah. Nah, itu ya, jadi tujuannya dari orator selaku pembicara atau orang yang berpidato dengan kita selaku masyarakat atau pendengar yang diajak oleh orang yang berpidato, jadi kita harus sama-sama setuju dan juga sepakat gitu ya. Itu jadi tujuannya ya. Jadi bisa kalian lihat di sini di bagian yang ini ya, persuasi pada prinsipnya merupakan upaya menyampaikan informasi dan berinteraksi antar manusia dalam kondisi di mana kedua belah pihak sama-sama memahami dan juga sepakat. Nah, ini silakan digarisbawahi. Ini salah satu poin penting yang harus kalian pahami dalam mempelajari makna persuasi dalam makna berpidato dalam konteks persuasi.
Itu ya. Nah, jadi di sini juga di kalimat ini bisa kalian lihat komunikasi persuasif menekankan, ya, menekankan mana nih sebentar, menekankan keterbukaan, kepercayaan. Nah, jadi bentuk komunikasi persuasif ini salah satu keterbukaan yang disampaikan, ya, yang disampaikan oleh si pembicara atau orang yang berpidato atau orator, ya, orang yang berpidato. Jadi dia menyampaikan sebuah keterbukaan, ya, sehingga kita dibuat percaya statement-statement atau pendapat-pendapat yang pembicara atau orang yang berpidato sampaikan di depan umum. Nah, begitu ya untuk makna persuasi. Nanti kalian baca lagi pembahasan dari Bapak, ya, boleh kalian tambahkan di buku catatan kalian, boleh dilihat di buku paket kalian, di LKS kalian, silakan ya, tentang makna persuasi. Baik, di slide berikutnya. Nah, ternyata berpidato itu juga memiliki ciri-ciri. Ya, di sini Bapak bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Ada 6 ciri-ciri orang yang berpidato atau ketika melakukan kegiatan berpidato. Nah, bisa dilihat ya. Yang pertama, tujuannya harus jelas. Apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, apa yang diinformasikan itu harus jelas. Tidak boleh bertele-tele, tidak boleh fokusnya itu atau objeknya itu tidak boleh terlalu banyak sehingga nanti dikhawatirkan orang yang mendengarkan itu bingung, ya. Jadi objeknya atau konteksnya itu harus jelas gitu. Lalu yang berikutnya, isinya mengandung kebenaran. Nah, jadi ketika kalian menyampaikan sebuah pidato tidak boleh ada unsur-unsur yang menyakiti, ya, menyampaikan isu, menyampaikan sara, ya, atau yang bertentangan, itu tidak boleh. Jadi harus mengandung kebenaran atau fakta, ya. Jadi harus yang positif. Jadi tidak boleh yang negatif, gitu ya. Lalu yang berikutnya, cara penyampaiannya sesuai dengan pendengar. Nah, jadi kita melihat dulu nih, ketika kita ingin berpidato, kita lihat dulu orang-orang yang mendengarkan tuh kebanyakan, misalkan kalau ada anak kecil atau mungkin ada orang-orang yang di bawah kita atau mungkin ada orang-orang tua, jadi kita harus disesuaikan bahasanya, ya. Jadi kalau misalkan banyak anak kecil, oh berarti tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, jadi harus tepat, ya. Jadi harus lihat dulu pendengarnya tuh siapa, kita berbicara di depan siapa, jadi harus dilihat terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya, menciptakan suasana yang efektif dengan pendengar. Menciptakan suasana yang efektif dengan pendengar. Nah, jadi kamu harus bisa menciptakan suasana yang benar-benar membuat pendengar itu nyaman, ya. Tidak ngantuk, tidak bosan, ya. Pokoknya tidak sibuk sendiri dengan aktivitasnya. Jadi kamu harus bisa menciptakan suasana-suasana yang membangkitkan ketika berpidato. Boleh membuat gelak tawa juga boleh, ya. Tapi harus fokus, tetap harus fokus dengan apa yang sedang dibicarakan atau diutarakan kepada pendengar, ya. Lalu yang berikutnya, penyampaiannya jelas dan menarik. Ini sama seperti yang nomor 1, ya. Jadi tujuannya harus jelas dan penyampaiannya juga harus jelas dan juga menarik. Dan yang terakhir, menggunakan intonasi, artikulasi dan volume atau suara yang jelas. Jadi kamu selaku orang yang berpidato atau orator, kamu harus menggunakan intonasi itu yang jelas, hurufnya harus terdengar jelas. A, I, U, E, O, huruf vokalnya harus jelas, ya. Suaranya harus jelas, harus bijak, tegas, ya. Tidak boleh lemah, ya. Tidak boleh terlihat lemah ketika di depan saat berpidato. Dan
juga memiliki harus suaranya harus jelas, tidak harus teriak, tetapi harus jelas suaranya, kencang, tidak jelas itu tidak harus teriak ya. Berarti kamu cukup menggunakan suara yang tegas ya, agar penyampaian kamu dapat diterima oleh pendengar atau oleh masyarakat. Nah, ini merupakan ciri-ciri berpidato ya, ada 6, bisa kalian lihat lagi ya. Oke, baik, di slide berikutnya Bapak akan jelaskan mengenai fungsi. Nah, ini materi kita yang terakhir sebelum Bapak tutup ya, fungsi dari berpidato. Ternyata pidato itu banyak ya fungsinya ya. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Kemampuan berpidato atau berbicara yang baik di depan umum dapat membantu untuk mencapai jenjang karir yang baik. Contoh pidato yaitu seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari-hari besar, pidato pembangkit semangat, pidato sambutan dalam suatu acara atau event-event tertentu, dan lain-lain sebagainya. Dalam berpidato, penampilan, gaya bahasa, dan ekspresi kita hendaknya diperhatikan, serta kita harus percaya diri ketika menyampaikan isi dari pidato, agar orang yang melihat kita tertarik dan terpengaruh oleh pidato yang kita sampaikan. Nah, jadi sebelum kita menyampaikan sebuah informasi, kita harus perhatikan juga ya gaya penampilan kita ya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu. Jadi kitanya nggak boleh kumal, kitanya nggak boleh kotor juga, kitanya harus apa ya? Ya, penampilannya keren, gaya bahasanya juga ketika menyampaikan enak, ada nadanya ya, menarik, sehingga orang dapat tertarik mendengarkan pidato yang kita sampaikan, begitu ya. Nah, ini ada 4 fungsi pidato yang utama. Bapak tuliskan ada 4 fungsi pidato yang utama, bisa kalian lihat. Yang pertama ini ya, mempermudah komunikasi antar atasan dan juga bawahan. Nah, biasanya pidato ini kan misalkan kalau dalam lingkup sekolah ya, misalkan kepala sekolah yang berpidato misalkan dalam menyambut menyambut liburan sekolah ya. Kalian udah selesai ujian akhir semester, lalu ada acara kelas meeting, itu biasanya itu ada kepala sekolah pidato tuh, menyampaikan kesan-kesannya atau memberikan informasi-informasi terkait info dari kelas meeting dan juga akhir pekan untuk menyambut libur. Nah, jadi itu untuk mempermudah ya. Jadi kepala sekolah dengan kita sebagai siswa ya, kalian sebagai siswa dengan misalkan Bapak dengan kalian, Bapak sebagai guru dan kalian sebagai siswa. Nah, jadi untuk mempermudah komunikasi antara yang tua dan juga yang muda. Ya gitu ya, dan juga pimpinan atasan dan juga bawahannya. Lalu yang kedua, mempermudah komunikasi antar sesama anggota organisasi. Kalau dalam suatu lingkup organisasi, misalkan ekskul ya, Bapak contohkan misalkan ada ekskul rohis ataupun apapun itu ya, itu pasti biasanya ada pembinanya ya. Pembinanya memberikan pidato, atau mungkin senior kalian ya, pelatih kalian memberikan pidato. Nah, jadi memudahkan komunikasi dan juga menghangatkan dan juga membangun dari organisasi yang sedang kalian geluti bersama. Itu yang fungsi yang kedua ya. Yang ketiga, bisa kita lihat, menciptakan suatu keadaan yang kondusif di mana hanya perlu satu orang saja yang melakukan orasi atau pidato tersebut. Jadi pidato itu nggak boleh ada 2 orang, jadi cukup 1 orang. Ya, jadi hanya 1 orang yang menyampaikan pidato itu ya. Jadi nggak boleh tuh di depan ada banyak orang. Ya, jadi nanti maknanya salah. Ya, jadi nanti maknanya salah. Jadi hanya 1 orang yang melakukan pidato, gitu ya. Dan yang terakhir, bisa kalian lihat sebagai alat mempermudah segala bentuk komunikasi. Lingkup dari pidato ini sifatnya resmi, ya.
utamanya resmi, yang kedua ketika untuk membangkitkan suasana boleh dibawakan dalam suasana yang mengundang gelak tawa atau mungkin sedikit ada lelucon, itu juga boleh ya, agar tujuannya agar pendengar itu tertarik oleh pidato yang kita sampaikan. Ini ya untuk fungsi berpidato yang bisa Bapak sampaikan. Ya baik, anak-anakku semua, sampailah pada akhir pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sedikit materi yang sudah Bapak sampaikan dari definisi tadi ya. Definisi ada ciri-ciri, ada makna berpidato dan juga makna persuasi sampai fungsi dari pidato. Nah, kalian pahami ya, boleh kalian ulang-ulang video dari Bapak ini agar kalian paham, karena nanti untuk tugas-tugas dan juga sampai UTS Bapak akan kaitkan materinya dengan video yang sudah Bapak sampaikan di sini ya. Oke baik, sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan satu simpulan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 simpulan yang bisa Bapak berikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, definisi pidato bisa diistilahkan sebuah upaya dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat yang di dalamnya terdapat pesan penting untuk diketahui bersama. Yang kedua, pidato harus dibawakan dengan menggunakan kata-kata yang bijak dan mengajak. Itu ya, maknanya persuasi, mengajak. Lalu berikutnya, orang yang berpidato disebut orator. Ingat-ingat ya, orang yang berpidato disebut orator. Lalu yang berikutnya, isi dari pidato haruslah memberikan kesan positif bagi pendengarnya. Dan yang terakhir, pidato menjadi satu alat penting untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat atau kepada pendengar. Itu ya untuk simpulan dari materi hakikat teks pidato persuasi. Ini pembelajaran pertama, nanti akan kita lanjutkan di pembelajaran yang kedua. Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu mendoakan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, belajar di rumah, jaga pola makan, jaga pola kesehatan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali langsung tatap muka di sekolah. Terus berdoa dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.